Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema kebutuhan cairan dan elektrolit. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fion Margareta dan bersama dengan partner saya, Yulia Maur Melati, Anggun Rahmawati, dan Asmaul Husna. Untuk pemateri pertama disampaikan oleh partner saya, yaitu Asmaul, dilanjut dengan Yulia, dilanjut oleh Anggun, dan terakhir saya. Untuk Mbak Asmaul, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Kebutuhan cairan dan elektrolit. Mbak Asmaul. Anatomi dan fisiologi cairan. Pengertian keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit, komposisi, dan perpindahan cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu, zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Sebuah distribusi cairan tubuh distribusikan dalam dua kompartemen yang berbeda antara lain cairan ekstrasel terdiri dari cairan interstisial cis dan cairan intravaskuler. Cairan intrasel adalah cairan di dalam membran sel yang berisi substansi terlarut atau solut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit serta untuk metabolisme. Next. Jenis dan jumlah cairan tubuh dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Dewasa 60%, 2. Anak-anak 60-77%, 3. Bayi 77%, 4. Embrio 97%, 5. Manula 40-50%. Fungsi cairan tubuh. 1. Memberi bentuk pada tubuh, 2. Pengaturan seluruh tubuh, 3. Berperan dalam berfungsi pelumasan, 4. Sebagai pelarut dan transportasi sebagai unsur nutrisi dan elektrolit. Penggerakan cairan tubuh. A. Difusi, berpindah partikel melalui membran permeabel dan sehingga kedua kompartemen larutan atau gas menjadi setimbang. B. Osmasa, pelarut bergerak melewati membran menuju larutan yang konsentrasi lebih tinggi. Lanjut. C. Transfer aktif, merupakan proses perpindahan molekul atau ion yang memiliki gradien elektrokimia dan area konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. D. Tekanan hidrostatik, daya dari tekanan zat cair untuk melawan tahanan dinding arah. Filtrasi yang dibangun oleh adanya tekanan hidrostatik, arteri dan kapiler yang lebih tinggi dan ruang interstisial. E. Tekanan osmotik polaroid, terbentuk oleh larutan kaloid, protein atau substansi yang tidak bisa berdifusi dalam plasma. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh menjadi dalam 3 fase, yaitu fase 1, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, nutrisi, dan oksigen diambil dari paru-paru dan saluran gastrointestinal. Fase 2, cairan interstisial dengan komponennya pindah dari darah, kapiler, dan sel. Fase 3, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Next.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. 1. Usia. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia. Dalam hal ini, usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, berbentuk metabolik, serta berat badan. 2. Aktivitas. Aktivitas hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dengan tubuh. 3. Iklim. Normalnya individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengeluarkan cairan yang ekstrim melalui kulit dan pernafasan. 4. Diet. Diet seseorang berpengaruh juga terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika tekanan tidak seimbang, tubuh berusaha mencegah simpanan protein terlebih dahulu dengan berlebihan dahulu menyimpan tatak dan glikogen. Next. Terima kasih untuk pemateri berikutnya disampaikan oleh Mbak Julia. Dipersilahkan. Yang kelima, stres. Halo, Assalamualaikum. Yang kelima, stres. Kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Saat stres, peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi darah, dan glikolisis otot. 6. Penyakit. Trauma pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Dasar sel atau jaringan yang rusak, misal luka robek atau luka bakar. 7. Tindakan medis. Beberapa tindakan medis menimbulkan kesan sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Tindakan pengisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. 8. Pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik atau laksatif yang berlebihan dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh. 9. Pembedahan. Klien yang menjalani pembedahan beresiko tinggi mengalami ketidakseimbangan cairan. Next. Gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama, ketidakseimbangan cairan. Ketidakseimbangan cairan termasuk kelompok dasar, yaitu gangguan keseimbangan isotonis dan osmolar. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kategori ketidakseimbangan cairan, yaitu A. Kehilangan cairan dan elektrolit isotonik. B. Kehilangan cairan atau hanya udara yang berkurang. C. Peningkatan cairan dan elektrolit isotonis. Dan D. Peningkatan osmolar atau hanya yang meningkat. Gangguan yang terjadi jika ketidakseimbangan elektrolit antara lain hiponatremia atau kadar natrium darah yang rendah, hipernatremia atau kadar natrium darah yang tinggi, hiperkalemia, hipokalsemia atau kadar kalsium darah yang rendah, hiperkalsemia atau kadar kalsium darah yang tinggi. Next. 2. Defisit volume cairan. Volume defisit cairan terjadi ketika tubuh kehilangan cairan dan elektrolit ekstraseluler dalam jumlah yang proporsional atau isotonik. 3. Defisit cairan. Faktor resiko A. Kehilangan cairan berlebih atau muntah, diare, dan pengisapan lambung. Tanda klinis seperti kehilangan berat badan. B. Ketidakcukupan asupan cairan atau anoreksia, mual muntah, tidak ada cairan, dan depresi konfusi. Tanda klinis seperti penurunan tekanan darah. Keempat, dehidrasi. Disebut juga ketidakseimbangan hiperosmolar terjadi akibat kehilangan cairan yang tidak diimbangi karena kehilangan elektrolit dalam jumlah proporsional, terutama natrium. Kelima, kelebihan volume cairan atau hipervolemia. Terjadi tubuh menyimpan cairan dan elektrolit dalam kompartemen ekstraseluler dalam keseimbangan.